Baik, puji Tuhan. Saudara-saudara, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan di live streaming baik YouTube dan Facebook. Kita akan mempersiapkan hati kita bersama-sama untuk melayani Tuhan saat pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami siapkan hati kami untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami mau katakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, terjadi di tengah-tengah kami umat Tuhan yang akan beribadah pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Putra Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami saat pagi hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Kami sembah Tuhan, Bapa yang setia kepada kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin mendengarkan hati-Mu, oh Tuhan. Kembali kita katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin mendengarkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Boleh jemaat Tuhan bersama single katakan, ku datang yang Bapa dalam kerinduan. Setia kepadamu, jadikan bersama, katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Biarkan musik akan membawa kita dalam penyembahan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan.
Sama-sama boleh kita angkat tangan kita di hadapan dan katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajakku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Jadikan kami indah di hadapanmu, jadikan kami indah di pemandanganmu Bapa. Kami akan mazmur kami di hadiratmu, memuji namamu Yesus. Haleluya. Yang layak ditinggikan, Engkau yang layak menerima syukur, pujian, sembah kami Bapa. Haleluya. Oh, yalana ya syada ya namu. Haleluya. Kami muliakan namamu, kami agungkan Engkau selama-lamanya. Yesus Tuhan, Engkau baik, Engkau mulia, Engkau dahsyat, Bapa yang kekal, terpuji namamu. Engkau Bapa yang selalu setia. Haleluya, haleluya. Oh yalana ya syada yalana yalamu. Kami sembah Tuhan, kami menyembah-Mu. Oh, kami bawa yang terbaik kepadamu Bapa. Hanya untuk-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus yang layak terima pujian kami. Oh, yalana ya Orialana ya shana ya lana ya lamu. Orialana ya shana ya lana ya lana ya lama ya lamu. Orialana nana takara ya shana ya lana ya. Allah Kudus bekerja di tengah-tengah kami, bekerja di tengah-tengah umat Tuhan yang sedang rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini di hadapan-Mu Bapa. Biar Tuhan sendiri yang menjamah kami dalam kuasa Roh-Mu yang ajaib. Oralana takarabaya syandaya ladaya labaya. Oh, haleluya. Mengalir kuasa Roh Kudus-Mu, mengalir hadirat-Mu atas kami. Haleluya. Boleh kita buka tangan kita di hadapan Tuhan dan kita mau mengalami sesuatu yang dari Tuhan melalui kuasa-Nya saat pagi hari ini. Haleluya. Oh, bersama saya kita katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku,
Dengarkan kerinduan hati kami Tuhan. Oh, nama-Mu selalu jaga lutut tak berteluh menyembah. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Oh, Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Raja, menyembah Yesus, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Segala pujian bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu. Sorak-sorak kami ini hanya bagi Tuhan saja. Demi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Bersama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Yang bersuka cita tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Boleh kita salam sehati begini saudara, sambil kiri kanan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi dari awal katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati kita, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup dengan iman, Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yeah. Haleluya. Oh, oh. Jemaah saja bersama singgung katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya. yang tak pernah didengar Percaya? telinga, Yes. Yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul. di dalam Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Biarkannya bagi yang mengasihi. Boleh kita lambaikan tangan kita katakan begini. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tepuk tangan di atas kepala katakan Allah sanggup. Allah melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya. tidak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan
na 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 na. Semua. Na 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 lagi. Oh. Na 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 na. Sekali lagi kita katakan na 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 na. Yo, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak bersudahan. Ya yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku selamat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas, Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siap. Katakan dengan syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi katakan na 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 na. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, ada kesaksian dari saudara kita, Brother Andre. Silakan, puji Tuhan. Boleh kita beri pujian buat Tuhan melalui tepuk tangan kita, saudaraku. Haleluya. Shalom saudara, apa kabar semuanya? Udah lama saya nggak kesini nih, kangen juga sama saudara semuanya. Ya hari ini saya mau ceritain tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya, terutama buat sama keluarga saya sih. Tuhan Yesus baik banget. Saya ngerasain kebaikan Tuhan yang teramat baik buat hidup saya, buat keluarga. Mungkin saudara tahu ya, kita terakhir ini kemarin ngalamin pandemi ya. Kita semua ngerasa ada yang susah, ada yang mungkin kerjaannya berhenti, ada yang setengah berhenti. Saya kerja di bidang entertainment. Pas mulai pandemi, dari banyak bisa tiba-tiba langsung jadi zero. Dari banyak langsung nol, kita jadi nggak punya kerjaan, nggak punya apa-apa. Mungkin
saudara juga ada yang ngalamin gitu. Saya sendiri ngerasa aduh berat, luar biasa banget pergumulannya gitu. Kita mau kerja apa lagi ya, saya kerja di entertainment cuma bisa main musik, kerjanya dari wedding, dari main mungkin di mana buat acara-acara lah gitu. Tapi sama sekali dari pemerintah kan nggak boleh, jadi berat banget gitu. Udah gitu saya punya pergumulan tuh, saya punya banyak cicilan cicilan rumah, cicilan ini gitu. Cicilan rumah saya ada banyak gitu, waktu itu sampai ada 3 gitu. Wah, saya langsung pusing banget gitu. Aduh, ini gimana ya Tuhan, saya berat banget gitu, gimana ngejalanin ini mau bisnis ini, bingung juga mau apa gitu. Saya sebelum pandemi itu sempat iseng-iseng pernah coba di kuliner gitu, coba jualan makanan gitu. Saya coba jualan somai lah gitu. Terus ya lumayan lah, saya coba jual-jual ke teman, ada yang beli, ya saya ngucap syukur juga. Maksud saya, aduh dibandingin sama kerjaan saya sebelumnya, ini mah nggak ada apa-apanya gitu. Cuma Tuhan percayain saya kerjaan yang talenta yang baru itu, ya saya tetap jalanin gitu. Saya tetap, singkat waktu nggak lama saya mulai PPKM udah nggak diperpanjang lagi. Saya dikenalin sama seorang chef lah intinya gitu. Dia main musik, mau acara musik. Nah udah saya ikut lah gitu, maksudnya musik. Terus saya bilang saya ada bikin makanan kayak gini gitu, maksudnya bikin somai gitu, dicobain. Kalau saya pikirannya ya udahlah, kalau dia coba enak, dia mau bantuin syukur, enggak ya udah gitu. Saya kasih coba dia suka, dia bilang ya udah deh, saya bantuin kamu deh, cobain deh, saya bikin Instagram gitu. Saya sih masih di rumah masih ngedumel terus gitu, maksudnya aduh kerjaannya bikin kayak gini, biasanya cuma main musik 2 jam kelar, ini bikin somai 100 piece aja satu hari satu hari full gitu ya. Ibu-ibu pada tahu lah mungkin ya. Cuma saya tetap di hati saya, udahlah saya tetap kerjain perkara yang kecil ini gitu. Cuma saya percaya Tuhan bakal tolong saya gitu. Dan berjalan waktu, yang cicilan-cicilan saya yang belum lunas itu kan pasti langsung menghantui terus tuh dari pihak-pihak bank gitu. Saya diteror terus, kamu udah SP3, udah bentar lagi dilelang gitu. Saya kerja udah hampir berapa belas tahun buat kerjain untuk bayar cicilan itu, udah untuk DP segala macam lah, sampai 2 tahun lebih. Dan itu menurut saya uang nggak sedikit juga gitu, maksudnya saya udah kerja keras banyak setiap hari untuk bisa lunasin itu, tapi kan masih belum bisa. Sampai akhirnya saya dikasih waktu sama bank, kamu bulan Oktober tanggal 29 kamu udah terakhir, apa yang kamu udah masukin ke bank atau developer semua diambil, semua disita, sepeser pun kamu nggak dapet gitu. Wah, saya udah mulai lemes tuh, udah aduh Tuhan, nih tinggal seminggu umurnya. Saya bilang sih sama mama gitu, sama ya udahlah kita gimana, saya udah bilang aku udah pasrahin deh, aku bilang aku pasrah sama Tuhan. Mungkin saudara tahu lah, maksudnya yang ngalamin juga pasti nggak saya juga, pasti ada banyak gitu. Cuma saya percaya Tuhan pasti tolong tangan gitu. Saya doa sama istri sama anak saya sebelum 28, tanggal 28 kan 29 saya mau ditarik gitu. Kita doa lah, kita pasrahin sama Tuhan. Udah bilang Tuhan, udah saya pasrah deh, saya mau, Tuhan maunya apa gitu. Saya Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Saya pikirannya kayak gitu. Maksudnya saya kedepannya saya nggak terlalu pusingin gitu. Saya juga udah hopeless gitu. Mau diambil syukur, mau gimana. Soalnya tinggal besok nih waktunya gitu. Nah tiba-tiba besok pagi, saya hari H itu, nah chef yang tadi saya yang saya kenalan baru 1 bulan sebelumnya itu, tiba-tiba dia calling saya gitu. Pagi-pagi saya udah, waduh nih calling bagian perumahan apa bagian mana? Dia yang nih, gimana ya Om? Oh kamu, saya boleh nggak lihat tempat tinggal kamu yang di Sumarekon? Saya pernah bilang sebelum sama dia, saya ada di sini, cuma saya lagi susah gitu. Saya pikirnya kan, wah semuanya juga
susah gitu. Mungkin juga dia cuma nggak mungkin lah ngambil tempat saya gitu. Saya pikirannya saya masih kecil hati gitu. Terus karena tempat tinggal ini saya mau kasih orang free. Saya kasih orang, 2 orang saya kasih, nih lu ambil, lu nggak usah pikirin, gue nggak usah dapat apa-apa, lu buat lu aja daripada duit gue hilang, maksudnya buat lu aja, mau nggak mau, kita mau kasih orang aja orang nggak mau, gitu. Saya sampai, aduh Tuhan, ini saya mau kasih orang aja nggak mau gitu. Saya pikirannya udahlah, saya mau jual kemana lagi, saya udah nggak tahu gitu. Cuma saya sempat pernah bilang sama omnya itu, terus dia bilang, ya udah deh kapan kita lihat deh gitu. Saya mah pikiran saya nggak, malah belum kepikiran dia akan beli. Tiba-tiba dia telepon saya mau lihat dong tempat kamu hari Sabtu. Waduh, hari Sabtu, hari ini lelangnya, hari Sabtu 3 hari lagi gitu, udah keburu diambil gitu maksudnya. Saya bilang ya dalam hati saya mungkin dah bang bisa longgarin dikit gitu. Nah banknya nggak selama itu, abis itu telepon dia, hari ini ya pak kita urus ini gini. Wah saya udah kecil hati, udahlah udah hilang mau gimana gitu kan. Ya udah saya tidur lagi itu jam 8, maklum anak BEM pasti bangunnya siang gitu kan. Jam 8, jam 10 dia telepon saya lagi. Andre nggak jadi deh hari ini aja, kamu bisa nggak datang sekarang? Oh bisa pak, saya belum mandi langsung bisa aja. Bisa gitu. Saya pikiran saya ya udahlah lihat-lihat aja lah, kalau nggak jadi ya syukur gitu. Saya datang baru ke rumahnya dia, antar ke tempat saya. Waktu itu di sana nggak ada mama, nggak ada. Tempat tinggalnya di dekat tempat mama gitu. Di sana juga nggak ada orang, tempat saya juga masih disewain, nggak bisa gitu. Waduh bingung juga mau lihat di mana. Saya cuma inget yang tinggal di sana juga ada pengurus dari gereja Serpong, Bu Nining sama Pak Iwan tinggal sana. Saya minta tolong, bisa nggak lihat nih, ada si chef mau lihat gitu, cuma mau lihat aja tante gitu, bentar gitu. Ya udah dia cuma datang lihat ke tempatnya, cuma ngelihat sebentar gini-gini, oh iya bagus ya. Baru keluar dari pintu dia bilang, ya udah saya ambil tempat kamu ini. Saya langsung nggak bisa ngomong apa, saya cuma bingung gitu, langsung aduh rasa Tuhan kok ini bener nggak nih, saya ngimpi apa nggak, sampai gosok-gosok gitu. Soalnya saya bergumul buat tempat tinggal ini, buat jual tuh 3 tahun lebih aja nggak ada orang, susah banget gitu. Terus dia bilang gini, terus saya kira oh ya udahlah dia mau kasih saya berapa aja, saya mikirnya mau berapapun saya terima gitu. Terus dia tanya, kamu udah keluar berapa di sini? Kira-kira DP seginilah pak, segini-gini. Pokoknya ya angkanya menurut saya udah tinggi gitu, udah hampir, pokoknya lumayan lah, udah tinggi, udah pokoknya 500 ke atas sekalian gitu. Maksudnya gimana gitu, saya dalam hati ya udahlah dikasih 50 juta, 20 juta, oke aja gitu. Berapa? Ya udah, yang kamu udah keluarin di bank, nanti saya gantiin buat kamu. Saya langsung, Tuhan Yesus baik banget gitu, maksudnya saya percaya Tuhan tuh nggak pernah tinggal diam kalau kita minta sama dia gitu. Maksudnya sesusah-susahnya kita, Tuhan kalau kita minta, kita percaya Tuhan pasti turun tangan. Walaupun hari terakhir pasti Tuhan turun tangan. Ya itu kesaksian saya lah gitu. Sampai sekarang pun Tuhan berkatin saya juga. Saya juga yang nggak tahu kerjaan saya gimana, tapi Tuhan kirim orang buat hidup saya gitu. Saya makanya bersyukur, semoga kesaksian ini bisa menjadi kekuatan juga buat saudara semuanya. Terima kasih. Boleh sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Brother Andre, saya pikir kesaksian ini bukan biasa-biasa menurut saya sebagai hamba Tuhan, tapi saya anggap ini luar biasa. Itu saya anggap seperti orang itu telur di ujung tanduk, saudara. Tapi saya boleh katakan itulah Tuhan kita real ya. Hidup gitu loh, nyata. Pertolongannya kadang-kadang di luar dugaan, tapi kadang-kadang dibikin deg-degan kehidupan kita. Tapi bagaimana kita tetap teguh beriman kepada Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya percaya melalui kesaksian ini,
kita nggak pernah meragukan tentang Tuhan. Boleh kita katakan nyawa taruhannya, Yesus tetap di dalamku. Yang percaya boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Ya, luar biasa. Tuhan berkati. Pakai dengan luar biasa bersama keluarga dan Ibu Gembala. Pujian ini berkata bahwa kuasa Tuhan terlebih besar bagi setiap kita. Boleh kita tundukkan kepala dan katakan, ku percaya kau bekerja. Ku percaya kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Sekali lagi kita katakan, ku percaya. Oh, ku percaya kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Boleh tangan kanannya diangkat ke hadapan Tuhan dan katakan, oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan kami boleh beribadah siang ini. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum dan menyukakan hati Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu, meskipun saat ini kami beribadah online di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau tetap hadir dan memberkati setiap kami. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami, sehingga melalui firman Tuhan yang kami dengar, Tuhan berbicara, Tuhan menjamah hati kami, sehingga dalam ibadah ini kami akan diberkati, dikuatkan dan dipulihkan. Inilah doa kami dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kalau sampai saat ini
kita masih diberikan nafas kehidupan. Meskipun kita juga ikut prihatin dan mendoakan beberapa saudara kita yang sedang positif COVID, biarlah tetap semangat, tetap mengucap syukur, karena kita percaya Tuhan Yesus pasti memulihkan, menyembuhkan semuanya. Amin. Semangat ya buat Pak Jim, Ibu Mantas, keluarga, Ibu Shirley, Dani, dan yang di Bekasi, Bu Yanti, Tania. Kuasa bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Puji Tuhan, haleluya. Dan ini masih dalam minggu Sintia, rasanya belum terlambat kalau saya ucapkan Sinien Kuaile Senti Jian Kang. Haleluya ya. Latihannya ini susah saudara. Selamat tahun baru Imlek 2022, sehat selalu buat kita semua. Amin. Biarlah bukan hanya di tahun baru saja kita mau bersyukur kepada Tuhan, tetapi setiap hari kita mau tetap bersyukur. Amin. Di tengah-tengah COVID yang turun naik, nggak capek-capek ya saudara. Saya berharap kita tetap terus berjaga-jaga senantiasa, baik secara jasmani, jaga kesehatan kita, jaga imun kita, maupun rohani kita, iman kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Siang ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kesetiaan Allah untuk mengampuni. Saudara, kita bersyukur kita punya Allah yang setia dan sanggup mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin. Secara jujur, kita semua belum sempurna saudara. Kita semua yang sedang mengikuti ibadah ini, baik yang di Serpong maupun yang di Bekasi, bahkan semua orang kalau masih namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Dalam perjalanan rohani selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih bisa jatuh kembali di dalam dosa, saudara. Mungkin itu karena kelalaian kita, ketidakmampuan kita, ketidaksengajaan kita, atau ketidaktepatan kita melakukan firman Tuhan, kegagalan kita untuk melakukan firman Tuhan, maka kita bisa jatuh lagi di dalam dosa. Tetapi sekali lagi kita bersyukur memiliki Tuhan Allah, yaitu Tuhan yang sanggup memulihkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu saudara, ketika kita sadar kita jatuh kembali di dalam dosa, mari segera kita bangkit, cari Tuhan saudara. Datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni dan memulihkan keadaan kita. Amin. Ada sebuah tulisan yang berkata begini saudara, ini main seandai-andainya ya. Seandainya ada buku yang paling tebal, buku apakah itu? Maka dikatakan saudara, seandainya ada buku yang paling tebal di dunia ini, maka buku itu bukanlah kitab-kitab suci, bukan juga buku-buku kamus atau buku ensiklopedi, bukan juga buku-buku tebal yang lain, tetapi buku yang paling tebal seandainya itu ada di dunia ini. Maka ada sebuah tulisan yang berkata begini saudara, ini main seandai-andainya aja ya. Seandainya ada buku yang paling tebal, buku apakah itu? Maka dikatakan saudara, seandainya ada buku yang paling tebal di dunia ini, maka buku itu bukanlah kitab-kitab suci, bukan buku-buku kamus atau buku ensiklopedi, bukan juga buku-buku tebal yang lain, tetapi buku yang paling tebal seandainya itu ada di dunia ini, maka buku itu adalah buku catatan dosa saudara. Kecenderungan manusia berbuat dosa, atau begitu banyaknya manusia berbuat dosa, sehingga dikatakan buku catatan dosa itulah buku yang paling tebal di dunia ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur buat anugerah Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan,
dosa kita sudah dibereskan oleh Tuhan. Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Orang Kristen tidak ada lagi buku catatan dosa. Yang ada adalah nama kita tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah, yang mencatat nama-nama kita yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita akan membaca di dalam Lukas 5 ayat 31 dan 32. Saya akan bacakan saudara, Lukas 5 ayat 31, 32, ayat 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan tidak membenci orang berdosa, tetapi justru Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, untuk membuat mereka bertobat. Orang berdosa itu digambarkan seperti orang yang sakit, yang memerlukan tabib, yaitu Yesus itu. Yesus tidak membenci orang berdosa, saudara. Yang Tuhan benci adalah dosanya. Orang berdosa justru memerlukan Yesus sebagai tabib. Maka itu ketika kita jatuh kembali dalam dosa, mari kita segera datang kepada Yesus. Cari Yesus, sebab dialah tabib yang mampu mengampuni dosa. Tidak ada yang sanggup mengampuni dosa, saudara. Siapapun itu, hanya Yesus, Tuhan kita, yang sanggup mengampuni dan memulihkan kita. Sebagaimana Yesaya pasal 1 katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan sanggup menjadikan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba. Artinya seberapa dalamnya saudara jatuh di dalam dosa, Yesus sanggup menghapus dosa itu dan menjadikan putih seperti bulu domba. Saudara, ada pepatah berkata, kalau kita membuang air bekas mandi bayi, jangan dibuang dengan bayi-bayinya. Air yang kotor yang harus dibuang, bukan bayi yang kita kasihi yang harus dibuang. Demikian juga sikap Tuhan terhadap orang berdosa, saudara. Tuhan tidak pernah membuang orang berdosa, tetapi dosa itulah yang harus dibuang. Dosa itu kotor, dosa itu menjijikkan di mata Tuhan. Maka dosalah yang harus dibuang, bukan orangnya, saudara. Mengapa dosa itu harus dibuang dari hidup kita? Karena dosa itu sangat merugikan kita. Tidak pernah menguntungkan sedikit pun untuk kita sebagai orang percaya. Tetapi justru dosa akan menghancurkan dan merugikan hidup kita. Maka itu dosa harus segera disingkirkan dari hidup saudara dan saya. Kita harus belajar, saudara, untuk segera, jangan menunda-nunda untuk membereskan dosa-dosa kita. Jujur ya saudara, dosa itu enak untuk daging kita. Makanya banyak orang susah untuk melepas dosa-dosanya. Tetapi kita harus sadar bahwa dosa itu akan membinasakan kita jika kita tidak segera bertobat, saudara. Karena ada yang namanya sifat-sifat dosa yang sangat berbahaya. Yang pertama, dosa itu selalu ingin mengikat kita. Artinya apa? Dosa itu tidak pernah berhenti pada satu perbuatan saja. Ketika kita berpikir, nggak apa-apa lah, sekali ini aja. Tapi kenyataannya akan ada yang berikutnya, akan ada yang berikutnya lagi. Bahaya yang kedua, bahwa dosa itu akan selalu meningkat, saudara. Artinya apa? Dia akan selalu mau lebih dan lebih lagi. Jadi jika kita tidak segera memutus mata rantainya, maka dosa itu akan membawa kita semakin dalam dan semakin merusak hidup kita. Kemudian yang ketiga, efek dosa. Sudah pasti bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi akan membawa dampak kehancuran kepada orang-orang yang kita kasih yang ada di sekitar kita. Maka dari itu saudara, saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan saya akan mengingatkan, akan menyadarkan kita akan dosa dan kesalahan kita. Maka dari itu saudara, saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam kita
akan mengingatkan kita, akan menyadarkan kita akan dosa dan kesalahan kita. Maka kita harus merespon dengan segera. Kita mau datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita, maka Tuhan yang setia itu akan mengampuni kita. Mari kita mau baca, saudara, beberapa contoh dalam firman Tuhan bahwa dosa itu sangat merugikan kita. Kita akan baca di dalam Yeremia 5 ayat 25. Yeremia 5 ayat 25 saya akan bacakan. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kesalahan itu menghalangi, dan dikatakan dosa itu menghambat yang baik. Jadi saudara, kesalahan atau dosa itu merintangi seseorang untuk mendapatkan yang baik dari Tuhan. Apa yang terhalang? Apa yang terhambat karena dosa di sini? Jawabannya ada di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 23 dan 24. Saya bacakan ayat 23. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Ini kata Tuhan, saudara. Kemudian kita lanjut ayat 24. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita. Allah yang bagaimana, saudara? Yang memberi hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Saudara, dalam ayat ini menjelaskan bahwa dosa itu menghalangi dan menghambat Tuhan untuk memberikan yang baik kepada kita. Apa yang baik yang Tuhan berikan? Yaitu memberikan hujan pada waktunya, hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim, dan menjamin adanya minggu-minggu panen. Jadi saudara, lewat hujan yang Tuhan berikan itu membuat terjamin adanya minggu-minggu panen. Ya, ini firman Tuhan katakan. Apa yang dimaksud dengan minggu-minggu panen? Itu adalah berkat pemeliharaan Tuhan dari minggu ke minggu, saudara. Jadi dosa itu menghambat, dosa itu merintangi kita untuk menerima berkat pemeliharaan Tuhan atau panen minggu-minggu. Dosa itu membuat seseorang kehilangan berkat Tuhan, saudara. Kehilangan berkat pemeliharaan Tuhan. Sehingga orang-orang yang berdosa seringkali akan mengalami kekurangan di dalam hidupnya. Artinya tidak dicukupkan kebutuhannya. Tetapi sebaliknya, ada satu janji Tuhan di sini, bahwa Tuhan akan menjamin minggu-minggu panen bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Hosea 14 ayat 3 berkata demikian, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakan kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Jelas, saudara, dalam ayat ini dikatakan diampuni kesalahannya, maka kita akan mendapatkan yang baik. Maka itu, saudara, dosa harus dibereskan. Maka dari itu, saudara, dosa harus dibereskan. Amin. Karena dosa itu merintangi kita untuk mendapatkan yang baik dari Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mampu mengampuni dan menghapus segala dosa kita. Kita baca di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Maksudnya apa? Maksudnya tangan Tuhan itu selalu tersedia untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Kemudian dikatakan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya bahwa Tuhan itu sanggup mendengar doa-doa kita.
Tuhan sanggup menjawab doa-doa kita, saudara. Sekalipun doa itu mungkin hanya di dalam hati kita, mungkin tidak terucap melalui bibir kita, tetapi ayat ini berkata bahwa telinga Tuhan begitu tajam untuk mendengar. Artinya Tuhan sanggup mendengar doa kita. Tuhan sanggup menjawab doa. Artinya Tuhan sanggup mendengar doa-doa kita. Tuhan sanggup menjawab doa-doa kita. Mau saudara ada di dalam dasar laut pun, Tuhan sanggup mendengar saudara. Seperti Yunus yang berteriak minta tolong dari dalam perut ikan, bahkan di dasar laut, Tuhan mendengar saudara. Tetapi mengapa seringkali tangan Tuhan belum terulur untuk menolong kita? Mengapa doa-doa kita belum dijawab Tuhan? Jawabannya ada di dalam ayat 2 ini, saudara. Saya bacakan ayat 2 ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini jawabannya, saudara. Dosa dan kejahatan kitalah yang membuat Tuhan tidak mendengar. Dosa dan kejahatanlah yang membuat Tuhan menutup telinganya untuk seruan doa-doa kita. Dosa dan kejahatanlah yang membuat Tuhan tidak mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Oleh karena itu, dosa itu perlu dibereskan, supaya tangan Tuhan selalu tersedia menolong kita dan telinganya selalu terbuka untuk seruan doa-doa kita. Amin. Mazmur 66 ayat 18 berkata demikian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, baru niat belum dinyatakan di dalam tindakan, baru niat jahat di dalam hati kita, Tuhan sudah tidak mau mendengar doa-doa kita, saudara. Karena hati kita tidak beres, hati kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat ini juga berbicara tentang doa yang berniat jahat, ya. Mungkin ada yang berdoa demikian, biarlah orang itu mengalami kecelakaan, biarlah orang itu rugi, biarlah orang itu hancur, biarlah orang itu umurnya pendek. Tuhan tidak mau mendengar doa yang dengan niat jahat seperti ini, saudara. Sebaliknya, kalau hati kita baik, doa-doa kita baik untuk orang-orang yang baik, maka pasti Tuhan akan mendengar segala doa-doa kita. Amin. Maka betapa pentingnya kita memiliki hati yang baik, niat yang baik, supaya doa-doa kita tidak terhalang. Saudara, setiap saat kita membutuhkan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit akhir-akhir ini, ya, hari-hari ini, situasi tidak menentu, saudara. Siapa yang bisa menolong kita? Kita sangat membutuhkan Tuhan untuk mendengar, untuk menjawab doa dan pergumulan kita. Semua orang sedang berjuang untuk hidup mereka masing-masing, saudara. Dan kita sadar kekuatan manusia itu sangat terbatas. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Karena itu, ayo kita koreksi hati kita. Miliki hati yang baik. Jangan ada niat jahat di dalam hati kita kepada orang lain. Supaya apa? Supaya doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Mari kita mau belajar di dalam kehidupan Raja Daud, saudara. Di dalam Mazmur 51 ayat 1. Ya, Mazmur 51 ayat 1 dan ayat 4a. Saya akan bacakan. Ayat 1, untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Ayat 4a, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Saudara, kita semua tahu cerita ini, ya, kisah dari Raja Daud ini. Daud sebenarnya bersalah kepada Uria. Ya, siapa Uria itu? Yaitu prajuritnya sendiri yang begitu setia kepada Daud. Daud juga bersalah kepada Batseba, istri daripada Uria ini.
Dia mengambil Batseba dan meniduri Daud berzina dengan Batseba. Bahkan Daud bersalah karena merancangkan kejahatan yang begitu keji, saudara. Dengan strategi dia menyuruh Uria, membiarkan Uria ada di depan di dalam pertempuran dengan sengaja, dan dia menyuruh yang lain untuk mundur. Sehingga apa? Sehingga Uria menghadapi musuh di depan sendirian, saudara. Dan akhirnya Uria mati di dalam pertempuran itu. Siapa otak di balik kematian Uria? Dialah Daud, saudara. Karena dia mengingini istri Uria, yaitu Batseba. Kalau kita lihat betapa jahatnya Daud, karena dia merancangkan kematian Uria, prajuritnya yang begitu setia kepada dirinya. Kita lihat di sini, saudara, apa yang saya tadi jelaskan, bahwa sifat dosa itu sangat berbahaya. Yang pertama, dia akan mengikat. Ketika Daud meniduri berzina dengan Batseba, bukan sampai di situ saya katakan, karena dosa itu mengikat, dia ingin melakukan itu lagi, karena itu timbul niat jahat. Ya, yang kedua, bahaya dari dosa itu, dia meningkat. Daud setelah dia berzina, akhirnya Daud menjadi seorang pembunuh. Dan yang ketiga, kita lihat di dalam kehidupan Daud, bukan hanya Daud yang menerima akibat dosanya, tetapi keluarganya itu ikut. Dan yang ketiga, bukan hanya Daud yang terima akibat dosanya ini, tapi keluarganya juga ikut terkena dampaknya. Tapi ketika Nabi Nathan menegur Daud atas dosanya itu, ada sebuah pengakuan Daud di sini, saudara. Kita perhatikan bahwa setiap kesalahan yang dia lakukan kepada Uria dan Batseba itu dikatakan bahwa dia sudah berdosa kepada Allah. Kita lihat ayat 6 dikatakan, terhadap engkau sajalah aku berdosa. Demikian juga dengan sikap hidup kita, saudara. Setiap kali kita berbuat salah kepada orang lain, maka sesungguhnya kita juga sudah bersalah kepada Tuhan. Kalau kita bersalah kepada suami kita, atau kepada istri kita, kepada anak-anak kita, atau kepada saudara-saudara kita yang lain, mungkin ada suami yang melakukan kekerasan kepada istrinya, atau orang tua melakukan kekerasan kepada anak-anaknya, maka kita bukan hanya bersalah kepada istri atau anak-anak kita, tetapi kita sudah berdosa kepada Tuhan. Karena ada perintah-perintah firman Tuhan yang kita sudah abaikan. Ada perintah firman Tuhan yang sudah kita langgar. Saudara, kalau kita melukai hati saudara kita, mengecewakan hatinya, kita bukan hanya bersalah kepada saudara kita, tetapi kita juga sudah berdosa kepada Tuhan. Dan dosa itu melukai hati Tuhan, saudara. Ada sebuah ilustrasi, saudara, yang sangat bagus. Satu hari seorang bernama Dr. Smith sedang mengajar murid-muridnya di sebuah sekolah Alkitab. Dan saat itu dia sedang mengadakan satu stimulasi kepada murid-murid di kelasnya. Nah, di meja kelas itu ada tersedia banyak anak-anak panah, saudara. Dan di depan ada satu papan atau sasaran yang besar, papan yang besar yang ditutupi dengan kertas putih untuk tempat melemparkan anak-anak panah itu. Kemudian Dr. Smith ini meminta setiap murid untuk maju ke depan dan menggambar wajah orang-orang seiman yang mereka benci. Orang-orang yang sudah melukai hati mereka, orang-orang yang sudah mengecewakan, orang-orang yang sudah membuat mereka marah, menjengkelkan hati mereka. Lalu ada yang menggambar, saudara, wajah adiknya, karena adiknya ini sungguh-sungguh sudah menjengkelkan hatinya. Ada yang lain menggambar wajah sahabatnya, teman seiman di dalam gereja. Ada yang menggambar tetangganya, orang Kristen, saudara, dan lain sebagainya.
Maka semua menggambar wajah-wajah orang yang tidak mereka sukai, orang-orang yang membuat mereka marah, orang-orang yang sudah mengecewakan hati mereka. Kemudian mereka dipersilakan untuk melemparkan anak-anak panah pada wajah orang-orang yang mereka tidak sukai tersebut. Mereka mulai melemparkan anak-anak panah itu dengan penuh semangat, saudara, ke wajah orang-orang yang mereka benci. Ada yang melempar dengan berteriak, "Matilah kau!" Ada yang melempar ke matanya, ke mulutnya, ke wajahnya, saudara. Mereka begitu emosional, saudara, melempar anak-anak panah itu sehingga begitu banyak lubang-lubang pada kertas. Mereka begitu emosional melempar anak-anak panah itu, saudara, sehingga begitu banyak lubang-lubang pada kertas itu dan robek di sana sini karena lemparan anak-anak panah. Lalu Dr. Smith berkata, "Silakan duduk." Dr. Smith mencabut semua anak-anak panah yang sudah tertancap di kertas itu. Kemudian dia mengambil kertas yang sudah penuh dengan lubang, penuh dengan sobek-robek sana sini. Lalu di baliknya kertas itu, dan ternyata adalah gambar wajah Tuhan Yesus yang hancur, penuh lubang, penuh dengan robek di sana sini karena lemparan anak-anak panah itu, saudara. Maka semua murid-murid itu terdiam. Mereka terkejut melihat gambar Tuhan Yesus yang sudah hancur, penuh dengan lubang dan robek. Lalu Dr. Smith berkata demikian, "Apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untukku." Tidak ada kata-kata lagi dari para siswa dan siswi itu, saudara, tapi mereka semua hanya berlinang-linang air mata. Mereka sudah melampiaskan kemarahan mereka kepada orang yang tidak mereka sukai dengan anak-anak panah itu. Tetapi sebenarnya itu semua sudah melukai hati Tuhan. Saudara, Tuhan pernah berkata di dalam Matius pasal 25, "Ketika aku di dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum." Lalu orang-orang pada saat itu bertanya, "Tuhan, kapan engkau masuk di penjara dan kami tidak mengunjungi engkau? Kapan engkau lapar dan haus dan kami tidak memberi engkau makan atau minum?" Tuhan menjawab, "Kalau engkau tidak melakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, maka engkau tidak melakukannya untukku." Artinya, saudara, kita melihat ada hubungan yang sangat erat antara orang-orang percaya dengan Tuhan. Kalau kita melukai hati saudara-saudara kita, itu artinya sama dengan kita melukai hati Tuhan. Tuhan pernah datang menampakkan dirinya kepada Saulus, dan dia berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kapan Saulus menganiaya Tuhan? Sehingga Tuhan berkata, "Saulus, engkau menganiaya aku." Siapa yang dianiaya oleh Saulus, saudara? Mereka itulah murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Saulus menganiaya, dia memenjarakan murid-murid Tuhan, itu sama dengan Saulus sudah menganiaya Tuhan. Begitu juga hubungan rohani kita, sesama anggota gereja atau sesama saudara seiman. Kita itu satu tubuh Tuhan, saudara. Oleh karena itu kita tidak boleh saling menyakiti, kita tidak boleh saling membenci. Kalau kita menyakiti, ingat baik-baik, saudara. Itu kalau kita menyakiti, ingat baik-baik, saudara. Itu artinya kita sudah menyakiti hati Tuhan. Amin. Untuk anak-anak muda, kalau engkau menyakiti hati orang tuamu, maka artinya engkau sudah menyakiti hati Tuhan. Suami-suami yang sudah berlaku kasar kepada pasangannya, atau sebaliknya, engkau sama dengan menyakiti hati Tuhan, karena kita adalah satu tubuh Tuhan.
Tapi kalau hidup kita saling menolong, saling menghormati, saling mengasihi, Tuhan pasti ikut senang melihat kita. Amin. Dalam Yohanes 13 ayat 34, Tuhan Yesus berkata demikian, hendaklah engkau saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya orang tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Inilah yang Tuhan mau, ya saudara, dalam kehidupan kita. Tuhan mau di dalam keluarga kita harus hidup rukun, saling membantu, saling memberkati. Di dalam gereja atau siapapun dengan sesama saudara seiman kita juga mau rukun, saudara. Bahkan ketika kita hidup rukun, ada janji Tuhan, maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Selanjutnya mari kita baca, saudara, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Selanjutnya saudara, mari kita baca di dalam firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, pengampunan itu dimulai dari sebuah pengakuan yang jujur kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika kita sadar, Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa dan kesalahan kita, lalu kita benar-benar menyesal dan mau mengakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan pengampunannya. Kesadaran itu sangat penting, saudara. Seringkali kita melihat orang itu sudah salah, sudah berdosa, tapi masih ngotot terus, tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau sadar akan kesalahannya, saudara. Ya, orang yang hidup demikian itu, mereka itu hidup dalam pembenaran diri, saudara. Dia berusaha menutupi dosanya, dia menyangkali dan menyembunyikan dosa-dosanya. Firman Tuhan katakan hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Hanya orang yang sadar bahwa dirinya berdosa yang memerlukan juru selamat. Ya, kesadaran itu penting, saudara. Ketika kita tidak menyadari bahwa kita salah, itu artinya kita tidak membutuhkan pengampunan, kita tidak membutuhkan Tuhan. Tapi kalau kita sadar kita sudah berdosa, kita sudah bersalah, kita akan mencari Tuhan, kita akan memohon pengampunan. Jadi kesadaran itu penting, dan kesadaran inilah yang dimiliki oleh Daud. Di dalam Mazmur 51 ayat 5 yang ditulis oleh Raja Daud berbunyi demikian. Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi kesadaran bahwa kita sudah berdosa itu penting sekali, saudara. Karena pengampunan dimulai dari kesadaran. Hanya ketika kita sadar kita sudah berdosa dan mau dengan jujur mengakui di hadapan Tuhan, maka kita akan diampuni. Kita bersyukur, saudara, karena kita punya Allah yang adil dan setia untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kita lihat contoh cerita perumpamaan tentang anak yang bilang di dalam Lukas 15 ayat 18 sampai 20. Lukas 15 ayat 18 sampai 20. Kita akan belajar dari firman Tuhan ini, cerita ini. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Perhatikan di sini, saudara, si bungsu ini berdosa, bersalah kepada bapaknya. Dia minta warisan dan dia dapatkan warisan itu, kemudian dia pergi, dikatakan ke negeri yang jauh. Dia hidup berfoya-foya, dia habiskan duitnya dengan hidup yang tidak benar. Kemudian dia jatuh melarat, saudara, duitnya habis. Kemudian dia kerja sebagai penjaga babi, ya, diceritakan dalam firman Tuhan. Waktu itu perutnya sangat lapar,
Dan diceritakan dia ingin makan makanan babi itu, bukan makan babinya ya saudara, ya. Pingin makan ampas atau makanan babi itu saja, itu nggak dikasih oleh bosnya, sama majikannya tidak dikasih. Baru di titik yang paling rendah di dalam hidupnya ini, kemudian si bungsu ini sadar dan dia berkata, aku mau pulang. Di rumah bapakku ada banyak makanan. Lalu dia sudah siapkan kata-kata kalau dia bertemu dengan bapaknya. Dia akan berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Kita lihat di sini, si bungsu ini sebenarnya bersalah kepada bapaknya, tetapi dia katakan, aku juga berdosa kepada surga. Artinya apa? Dia juga berdosa kepada Allah. Jadi ada kaitan antara kesalahan kita kepada sesama dengan keberdosaan kita kepada Tuhan. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, ini berbicara tentang sikap Tuhan, hati Tuhan. Bagaimana Tuhan terhadap kita, anak-anaknya. Anak-anak Tuhan masih bisa salah, saudara. Anak-anak Tuhan masih bisa jatuh di dalam dosa. Tapi ketika kita mau bangkit, kita mau datang kepada Bapa, kepada Allah yang setia itu. Saudara perhatikan, Bapa itu tidak menjaga jarak. Dia tidak mencegah, engkau najis, engkau kotor, engkau masih bau babi dan seterusnya. Jangan dekat-dekat. Bapak tidak menghakimi anak bungsu ini. Anak bungsu ini datang, dia tidak dihakimi, tidak dijauhi. Tetapi justru bapaknya berlari, merangkul, memeluk, dan menciumnya. Ini sebuah tanda penerimaan dan pengampunan. Karena apa? Karena si bungsu ini tetap anaknya, saudara. Hal ini memberi kita satu pelajaran berharga, bahwa ketika kita jatuh kembali di dalam dosa, saudara dan saya itu tetap adalah anak. Saudara dan saya bukan budak, tetapi kita tetap anak Tuhan. Oleh karena itu kita harus segera bangkit, saudara. Datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan merangkul saudara. Dia akan memeluk kita, dia akan menerima kita. Bahkan dia akan memberikan kita semangat, kata-kata kekuatan untuk kita. Tetap kuat anakku, tetap semangat. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku tidak pernah membuang engkau, karena aku sanggup memulihkan keadaan. Tetap kuat anakku, tetap semangat. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah membuang engkau, karena aku sanggup memulihkan keadaan. Puji Tuhan, saudara, kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang luar biasa. Dia mengasihi kita, dia akan merangkul kita kembali. Amin, saudara. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan siang hari ini benar-benar memberkati setiap kita semuanya. Haleluya. Saudara, ada pujian yang indah yang diambil dari Mazmur 103. Sejauh timur dari barat, Tuhan sudah melemparkan dosa dan kesalahan kita. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada kita. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita ini tetap anaknya. Saudara dan saya tidak dibuang oleh Tuhan, tetapi yang perlu kita lakukan, kita mau datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, dan Dia akan mengampuni dan memulihkan hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini. Di refnya aja, saudara. Haleluya, Yesus. Betapa besar
kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar siang hari ini Tuhan. Berikan kerendahan hati untuk kami boleh mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami tahu kami bisa menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami, teman-teman seiman kami, bahkan keluarga kami sendiri. Kami tahu kami bisa salah satu dengan yang lain Tuhan. Tapi saat ini di dalam hadirat-Mu, kami mau saling mengakui, kami mau saling mengampuni satu dengan yang lain. Kami juga mohon pengampunan-Mu atas setiap pelanggaran dan kesalahan kami. Kami ingin hidup kami tetap diberkati Tuhan. Kami ingin doa-doa kami selalu didengar oleh Tuhan. Kami ingin melihat setiap janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu setia mengampuni kami. Engkau tidak pernah membuang, meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu menerima. Engkau memeluk dan menguatkan kami, bahkan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Engkau memberkati roti dan anggur di hadapan kami. Terima kasih Engkau sudah melayakkan hidup kami untuk kami boleh menerima dan makan dan minum tubuh dan darah-Mu, sehingga berkat Tuhan ada atas hidup kami. Berkat kekuatan, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut perjamuan ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengangkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dengar, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan roti ini dengan ucapan syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita akan minum anggur ini. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur sebab kebaikan-Mu. Haleluya. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau selalu mengampuni kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari ucapkan syukur. Mari naikkan pujian kepada Tuhan, karena begitu baik Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk pemulihan-Mu Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang susah Engkau sudah hiburkan, yang bergumul dengan pekerjaan Tuhan sudah bukakan jalan bagi mereka ya Bapa. Tuhan memberkati kami semuanya. Yang jauh, mereka yang sedang mundur, Tuhan kembalikan mereka menjadi jemaat-Mu yang setia. Biarlah kami umat-Mu Tuhan boleh berjalan
berjalan semakin bertumbuh di dalam kedewasaan rohani kami, mengenal Engkau dan mengasihi Engkau lebih lagi. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Mari saudara, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan aminkan setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menuntun menyertai hidup kita mulai siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Is our God. Sing with me. Sing with me how great is our God. And always sing. And always sing how great. How great is our God. One more time. How great is our God. How great is our God. Our God, and always sing how great is our God, and always sing how great, 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 how great is our God. Haleluya. Shalom. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silakan duduk kembali, saudara.